Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar, Pak Dwi? Alhamdulillah Pak baik. Pak Alhamdulillah, Agus bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini Abah atau apoteker Ganjar? Apa kabar? Bebaskan. Bebaskan, bebaskan. Oke, ya buat teman-teman semua. Pada waktu ini kita akan mengenal nih salah satu elemen yang ada di PDIA Jabar, ya. Di PDIA sebenarnya ini hampir di semua PD ada ya. Yang pertama adalah dari IYPG. Nah, ini nanti apoteker dulu memperkenalkan diri ya. Iya Pak. Sekarang posisi kita agak jauh-jauhan gitu ya. Dan satu lagi nih, apoteker tanggap bencana. Ini yang luar biasa, sangat sulit ditemui di lokasi, diajak di sini juga agak lumayan ya. Jadi nanti lebih banyak beliau mah ketemunya di tempat bencana barangkali ya. Ini jangan-jangan apoteker Ganjar. Yuk kita kenalan dulu yuk. Ke saya Agus Sulaiman, saya kebetulan di PDIAI di bidang teknologi, informasi dan humas. Teknologi, humas dan riset katanya gitu. Disingkat THR. Oh, asik kan? Oke. Sebelumnya nih ada satu tagline yang teman-teman boleh ikuti ya. Apoteker Jabar Motekar. Oke, bisa ya? Yuk, kita mulai ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Apoteker Jabar Motekar. Silakan, kita mulai ladies first. Silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Agus dan Abah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Dwi Prasetyani Rahmawati, apoteker Dwi panggilannya. Saat ini saya domisilinya di Surabaya. Saya perwakilan dari Divisi Kompetensi Indonesian Young Pharmacist Group PPIAI untuk periode masa jabatan 2022 hingga 2024. Oh, baru dong ya? Iya, Pak. 2020 hingga 2022. Ayo, 2022 masih nervous ini, Pak. Dua periode ini ya. Oke, silakan. Yang berikutnya. Apa? Ya, siap Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Ganjar. Saya bagian dari pengurus daerah IAI Jabar, kebetulan bergabung di bidang PMTB, pemberdayaan masyarakat dan tanggap bencana Jawa Barat, juga di pengurus pusat PPATB. Oh, berarti ini kayaknya dari Jabar dua-dua di pengurus pusat nih kayaknya ya. Benar nggak sih? Ada, jadi Kang Abah ini, Kang Ganjar ini juga di pengurus pusat juga ya untuk tanggap bencana ya. Nah, kemudian yang dari yang di IYPG juga dari Jabar ya? Iya betul. Siapa namanya Mbak Dwi? Saat ini Kang Aldi yang bertugas sebagai Ketua IYPG di Garut posisinya Pak. Wow, ini luar biasa Jabar ya. Luar biasa ya orang Jabar ini. Diakui secara nasional. Ya, saya juga ikut-ikutan tuh di tim siap PPIAI. Jadi ya alhamdulillah lah, warnanya kita bisa di mana-mana ya. Seperti hari ini kita warna-warni bajunya. Oke, saya mau nanya nih Mbak Dwi. Mbak Dwi, IYPG itu apa sih? IYPG atau singkatannya Indonesian Young Pharmacist Group adalah organisasi apoteker muda Indonesia yang usianya di bawah 35 tahun, Pak. Nah, IYPG ini dibentuk di bawah 35 ya? Iya, Pak. Dibentuk untuk memberikan kolaborasi, untuk saling berkomunikasi dan mengembangkan kompetensi untuk apoteker-apoteker muda. Jadi harapannya bisa menjadi apoteker muda penerus bangsa, begitu, Pak. Oh, apoteker muda penerus bangsa ya. Baik. Jadi harapannya itu dari sejak awal sudah dilatih, dididik untuk bisa bertanggung jawab untuk membangun negeri gitu kali ya. Iya, nah, kenapa? Nah, boleh tahu kenapa sih dibedain yang 35 dengan di atas 35 gitu?
Zaman saya dulu waktu pertama lulus nggak ada itu IUIPG. Untuk saat ini mungkin itu tuh karena kita ketika lulus kuliah begitu ya Pak, kita dulu bergabung dengan organisasi misalnya ISMA Farsi. Kemudian dari ISMA Farsi ke IA itu kita membutuhkan sebuah jembatan sehingga yang muda ini kan bisanya berkomunikasinya dengan yang muda itu saling melengkapi sehingga lebih bisa bersinergi begitu. Jadi untuk menjadi pemimpin ke depannya sudah bisa lebih dipersiapkan. Iya. Jadi diharapkan nanti ini yang sekarang ini ada nih usia sampai dengan 35 ini terbentuk menjadi seorang pemimpin. Jadi pada saat nanti masuk ke IAI ini sudah bentukannya sudah oke ya. Berarti banyak dong aktivitas yang akan dilakukan oleh IUIPG untuk membentuk si benih-benih ini sampai di atas 35, ya enggak? Iya Pak, banyak sekali aktivitasnya. Tunggu dulu sebentar, kita tahan dulu, untuk itu kita balik ke Abah nih Bah Ganjar. Siap Kang. Ya, kalau ATB sendiri gimana nih Bah? Apa itu ATB itu? ATB itu memang kalau di PP ya, di IAI 2018. Jadi tempat berkumpulnya para sejawat apoteker yang memang peduli terhadap kemanusiaan dan kebencanaan. Dan di luar kompetensi yang sudah kita punya, kita juga melakukan pelatihan dulu supaya teman-teman yang nanti akan turun ke lapangan minimal punya pembekalan sebelum mereka turun ke lapangan. Usianya? Usianya tidak dibatasi. Tidak dibatasi, tapi wajib mengikuti pelatihan, ya. Yang menyelenggarakan siapa itu, Kang? Kan pastinya pengurus daerah masing-masing provinsi koordinasi BPBD sebagai lead sektor di bidang kebencanaan. Oh, jadi ini benar-benar di bawah BPBD ya ininya ya, supervisinya ya, Kang ya? Secara materi dan teori, nanti pun pelatihan kita terdaftar sebagai relawan yang berada di bawah pembinaan BPBD. Jadi semua ada di situ ya. Nah Kang, selama ini kendalanya apa sih yang jangan dulu kendala ya, keuntungan bagi seorang apoteker yang bergabung di ATB selama ini? Kita melihat dari sisi positifnya dulu lah. Ya. Nah, gimana tuh Kang? Kita punya dibekali informasi terkait dengan kebencanaan, kan ada berbagai macam kebencanaan. Kalau kita buka secara luas, ada dua tipe bencana. Yang pertama bencana alam, yang kedua bencana non alam. Termasuk ini kan bencana non alam, kegagalan teknologi juga termasuk bencana non alam. Nah, dibekali dulu ilmu-ilmunya. Jadi cara, misal kalau bencana alam, bagaimana cara menyelamatkan ketika tsunami, kemudian kemudian kita juga bisa mengedukasi keluarga yang terdekat kita ya, keluarga, anak, istri gitu, saudara-saudara kita, supaya begitu terjadi bencana yang bisa kita tanggulangi, bisa menyelamatkan kita juga. Itu dari sisi positifnya ya. Jadi sebenarnya boleh dibilang kita bisa lebih siap kalau bencana itu muncul gitu. Meskipun ya siapa sih yang akan siap ya kalau tiba-tiba ada gitu ya Kang ya. Tapi setidaknya pengetahuan kita sudah punya gitu ya. Terus kalau misalnya hal yang agak sedikit nggak enak gitu, apa tuh Kang? Sedikit nggak enak. Enak semua. Enak semua. Keren. Karena kalau kita menjiwai pekerjaan kita, terus kegiatan aktivitas kita pasti enak semua ya Kang? Iya betul, dan nikmati Kang. Banyak saudara, banyak teman, tahu banyak tempat gitu, banyak tempatnya justru. Betul. Memperpanjang tali silaturahmi itu memperpanjang rezekinya Kangnya. Dan umur. Betul. Ini ngomong-ngomong masih IUIPG nggak sih Kang Ganjar? Nggak boleh ngomong umur di sini. Nah berkaitan dengan yang enak-enak tadi nih Mbak Dwi, supaya tadi itu bahwa kompetensinya, kemampuannya, sehingga sebenarnya kan akselerasi bisa terjadi ya Mbak Dwi ya,
dari kalau mungkin sekitar lulus itu 24-25 sampai ke 35 itu mungkin 10 sampai 11 tahun adalah waktu untuk menggali potensi dari para anggota IYPG untuk bisa tampil menjadi seorang leader. Nah, apa saja nih yang disiapkan oleh IYPG untuk Nah, mempersiapkan itu? iya Pak. Jadi ada banyak sekali kegiatan IYPG yang dilakukan. Untuk kegiatan rutinnya itu kita selalu ada annual summit. Jadi ada 1 tahun sekali itu ada kegiatan summit yang dilakukan oleh IYPG. Kemudian untuk yang lainnya ada online sharing, ada charity. Saat ini kita sedang ada charity untuk Malam Amal IYPG Lawan COVID yang bekerja sama dengan Satgas PPIAI untuk percepatan penanggulangan COVID-19. Kemudian kita juga ada IYPG Club, Pak. Jadi IYPG Club ini menampung semua anggota dalam berbagai minat. Misalnya ada content creator. Di dalam klub content creator ini ada beberapa expert. Nanti mereka akan belajar bersama bagaimana membuat konten yang engaging sehingga bisa menarik minat orang lain begitu. Yuk di sini yuk. Ayo dong, kan ini konten kreator loh, gini kan lebih asik loh di sini. Iya Pak, siap. Kedepannya mungkin akan collab. Mau tapping, mau live streaming boleh, tinggal hubungi aja ketua PD-nya, ya nggak? Iya. Kemudian ada financial club, jadi financial club, buat yang sadar finansial. Harus ngapain gitu juga. Ada writing and reading club, ada English club juga bagi yang ingin belajar bahasa Inggris, kita belajar bareng-bareng sesama apoteker gitu Pak. Oke, wah berarti lumayan komplit ya. Leadership ada pastinya ya, leadership pasti ada ya. Iya. Oke. Dan selama ini aktivitasnya dari yang sudah dilaksanakan itu cukup banyak nggak sih yang berminat dari teman-teman IYPG sendiri gitu? Karena kan kalau dilihat pada saat orang mulai masuk dunia kerja itu kan memenuhi kebutuhan diri sendiri dulu kan biasanya yang lebih banyak dilakukan gitu. Nah ini kira-kira gimana nih selama ini? Apakah keterlibatan dari para anggotanya bagaimana nih ceritanya? Kalau dari yang saya amati, keterlibatan anggota cukup aktif Pak, saya rasa. Misalnya kemarin pada saat pelaporan SPT tahunan, nah di Financial Club nih lagi rame, gimana sih ini cara pelaporannya gitu. Jadi samping kita sharing-sharing permasalahan kita, jadi klubnya bisa bermanfaat begitu Pak. Oke, nah berarti ini teman-teman yang sekarang ini sedang nonton, wajib ya gabung ya. Oh wajib sekali. Wajib aktif ya, sayang gitu loh. Banyak hal yang bisa diimprove. Berbayar nggak sih Mbak? Oh tentu saja tidak berbayar Pak, jadi free. Tentu tidak berbayar. Ya saya kan, ya kadang sekarang kan orang kalau ada konten, ada apa itu kan selalu pikirnya berbayar apa enggak sih gitu. Ternyata nggak berbayar. Justru ini kesempatan sebenarnya kalau dilihat bahwa kita dapat ilmunya dengan kita menyediakan waktu. Karena waktu itu juga yang harus istilahnya sesuatu yang harus kita bayar sebenarnya waktu itu ya. Tetapi kita harus selalu ingat di ending dari proses kita kali ya, mau menjadi seorang leader gitu. Oke. Iya. Kalau Mbak sendiri sekarang nih Mbak Dwi sendiri sekarang udah berapa lama jadi udah berapa lama aktif di IYPG? Saya mulai bergabung dengan IYPG itu sekitar tahun 2020 awal. Saya lulus tahun 2019, kemudian 2020 awal mulai gabung dengan IYPG Jawa Timur. Saat itu ada pembahasan tentang RUU kefarmasian. Nah, saya ikut bergabung dengan IYPG daerah Jawa Timur waktu itu. Setelah itu ada pemilihan pemilu untuk PPIYPG, saya ikut mendaftar begitu. Jadi sampai sekarang saya terlibat aktif di pengurus pusat. Oh, oke. Berarti punya keinginan memang untuk bisa aktif itu sesuatu banget ya. Iya, Pak, saya rasa. Itu harus dijaga terus tuh. Panasnya itu harus dijaga terus tuh. Jangan kan ya kalau biasa kan kalau sudah mulai disibukkan dengan kerja apalagi keluarga biasanya suka mulai agak ting naik turun itu ya. Mudah-mudahan tetap stabil ya Mbak Dwi ya. Iya, amin. Iya, kita lanjut ke Abah nih, Pak. Yap. Nah, itu kan kalau kita berbicara ya, Abah bilang tadi enak gitu ya.
Keluarga gimana tuh, Bah? Keluarga aman, Kang. Aman? Aman. Jadi Oke. sebelum berangkat harus dipastikan dulu aman. Yang pertama aman di rumah, yang kedua aman di kerjaan. Oke. Ya, Nah, setelah itu berikutnya nih, Bah, berapa orang yang ada di PDIAI Jabar yang menjadi timnya Abah? kalau PDII Jabar per Hmm. 14-15 Mei 2018 itu sekitar 98 orang yang ikut pelatihan, Kang. 98 ikut pelatihan yang aktif. Yang aktif ya sekitar 10% lah. Kenapa tuh, Bah? Kenapa tuh? Kira-kira Eh, ada nggak eh, apa namanya satu strategi yang apa pengen 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 up gitu loh, sama mungkin teman-teman yang ada di sini nih bisa juga ikut-ikutan nih, wah ini saya mendapatkan sesuatu gitu, karena kan kalau saya lihat kalau ATB itu kan biasanya panggilan jiwa ya, benar nggak betul, sih? betul, betul. Gimana tuh, Bah? Ada kiat-kiatnya tuh, Bah, gimana untuk bisa Yang pertama mengajak memang tadi, Kang, teman-teman yang gitu? pertama Mm. memang harus berangkat dari keinginan diri sendiri dulu, Kang. Oke. Jadi pertama memang harus dulu biar biar bisa menikmati kegiatannya ya. Mm-mm. Eh, yang kedua sih memang kelihatannya karena teman-teman ini berlatar belakang berbagai kegiatan lah ya. Jadi Ya. saya pun bisa memaksakan teman-teman harus terus berpartisipasi dalam setiap kegiatan gitu. Betul, betul. Nanti semakin banyak pelatihan, nanti kan bisa jadi sebagai apa ya hukum alam lah ya. Nanti teman-teman yang memang berminat gabung bakal nanti kelihatan di lapangan konsistensinya seperti apa gitu. Iya. Lebih Lebih terlatih kali, Bah, ya, kalau sering kita terjun ya, Bah, ya. Kita lebih terlatih, lebih terbiasa, dan dampaknya juga kemungkinan ke kita juga bisa bisa jauh lebih baik gitu ya dalam istilahnya menerima sebuah bencana atau bagaimana kita menyelesaikan persoalan di dalam bencana tersebut gitu ya, Bah, ya. Halo? Halo, Bah. Oke, Mbak Dwi. Iya, Pak. Mbak Dwi, selama ini kira-kira ada kendala nggak sih untuk mengajak, ini kan tadi kata Abah Ganjar ya, jadi ya semua kadang mulai dari di kita sendiri, kalau kita melihat bahwa ini sesuatu yang bermanfaat buat kita, kita bisa lakukan. Nah di IYPG sendiri, pertama, sudah adakah di seluruh PD seluruh Indonesia? Kalau di IYPG hingga Februari 2020 ada 17 PD yang sudah secara Oke. resmi bergabung dengan YPG, Pak. Oke, iya. Kemudian ininya apa namanya, ada kendalanya apa tuh untuk bisa mengaktifkan gitu kan? Kok 17 pada kita semuanya kalau nggak salah 34 Iya, PD. 34. Mm-mm. Mungkin ya seperti yang disampaikan oleh Pak Abah Ganjar tadi, bahwasanya ini kembali ke personal ya, mungkin ada permasalahan tertentu. Sekarang masih ada beberapa PD yang sedang dalam pengajuan seperti Oke. di NTT, tapi ya mungkin yang lain akan menyusul. Kita akan terus secara gencar mempromosikan YPG Iya, begitu, Pak. betul, betul, betul. Jadi strateginya ya kita harus promosi ya. YPG ini hadir dan memang untuk membentuk karakter leader di masa depan gitu ya. Iya. Dan memang kalau dilihat kemarin hasil di Jawa Barat, Mbak Dwi, itu hasil review dari data siap yang di Jawa Barat itu rentang usia 20 sampai 30 25 sampai 35 itu banyak loh jumlahnya. Dan sampai rentang usia 40 itu betul-betul demografinya numpuknya di situ gitu loh. Jadi dan kalau dilihat ya generasi-generasi ini kan kreatif ya, kemudian apa namanya agak berbeda mungkin dengan generasi saya ya, karena kita berbeda jauh ini ya. Nah, jadi mungkin ada harapan apa sih Mbak Dwi untuk teman-teman yang IYPG ini nih?
harapannya apa nih buat para lulusan baru? Untuk lulusan baru, kami harapkan untuk bergabung dengan AWBG karena dengan demikian kita bisa bersama-sama melatih diri untuk memiliki jiwa kepemimpinan dan kita juga Oke. bisa mewadahi minat-minat teman-teman karena kita juga punya berbagai wadah bagaimana Mhm. menjadikan potensi teman-teman itu menjadi sebuah potensi yang tampak dan memberikan dampak bagi orang lain. Wes, keren. Berarti yuk lah sekalian personal brandingnya di sini aja nih Mbak Dwi. Ya, Tegaskan, nanti Pak. siapa IYPG yang istilahnya itu kreatif, aktif gitu ya. Kalau mau ditampilkan bolehlah di sini. Nanti tinggal menghubungi PDIAI Jabar ya. Siap, Kalau Pak, siap, perlu Pak. jangan lupa lihat dulu di channel PDIAI Jabar ya. Oh iya. Oh iya dong, channel kita ada di YouTube ya. Bolehlah diklik-klik itu, subscribe, like, share. Loncengnya juga boleh tuh ya. Oh, lonceng ya, Mas, siap. Boleh lihat, hari ini kami sudah mengeluarkan seri pertama yaitu Pak Nurul. Tentang Pak Nurul dengan Bu Lea. Gitu. Oke, berikutnya ke Abah nih, Bah. Yap. Kalau dari Abah sendiri harapannya apa sih kepada para sejawat anggota ATB ini? Untuk anggota atau buat teman-teman sejawat yang belum tergabung nih, Kang? Untuk anggota dulu deh, nanti terakhir untuk sejawat yang belum bergabung. Untuk anggota ya berharap kita bisa memberikan manfaat seluas-luasnya Oke. untuk profesi kita, tapi untuk masyarakat secara luas. Oke. Kalau untuk ini mungkin sekalian closing statement, Bah. Yap. Buat teman-teman yang baru nih, kalau nggak salah semuanya ada sekitar 600 nih, Bah. Siap. Ayo, silakan panjang nih, Bang. Silakan. Buat teman-teman yang baru gabung, pertama saya ucapkan selamat datang, selamat menjadi apoteker baru. Kita sekarang teman sejawat. Di luar sana banyak sekali pekerjaan kemanusiaan dan kebencanaan yang bisa kita garap bareng-bareng. Kita memang perlu banyak tenaga-tenaga muda kan di lapangan supaya secara semangat pun mereka mudah-mudahan diharapkan lebih di lapangan gitu. Nah, kalau biasa teman-teman bergabung di tenaga kerelawanan lain, ada NGO dan lain-lain, sekarang di profesi kita juga diwadahi teman-teman yang memang suka berkegiatan petualangan, kemudian fokus kepada kemanusiaan dan kebencanaan lah, bergabunglah di apoteker tanggap bencana. Sekarang ada 7 pengurus daerah yang sudah memiliki yang sudah melaksanakan pelatihan apoteker tanggap bencana. Ada di Jabar, Banten, kemudian Sulteng, Sulsel, Jatim, Jateng, DIY. Udah lumayan banyak ya. Tinggal 10-11 nanti ada pelatihan di Sulawesi Barat. Mudah-mudahan Sulawesi Selatan juga akan segera melaksanakan. Oke. Kemana tuh Bah daftarnya, Bah? Daftarnya silakan hubungi bidang PMTB di masing-masing pengurus daerah IAI, Kang. Oke. Jadi kalau di Jabar berarti di Sukor aja ya? Ya, betul. Kalau Jabar di Sukor. Oke. Mbak Dwi, closing statement-nya Mbak Dwi. Iya, Pak. Closing statement-nya untuk teman-teman yang baru ini yang akan bergabung dan para IYPG. Ini para IYPG nih pastinya yang baru bergabung nih. Silakan. Oke, untuk teman-teman yang barusan baru selesai disumpah, baru menjadi apoteker, saya ucapkan selamat. Semoga ilmu yang didapatkan oleh teman-teman bisa menjadi pintu bagi teman-teman untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, bagi teman-teman, saya sangat menganjurkan untuk bergabung dengan IYPG, karena dengan bergabung dengan IYPG, kita yang seperti tadi sudah saya sampaikan, bisa saling berkolaborasi untuk dapat menjadi apoteker yang berkompetensi, apoteker yang bisa berkolaborasi satu sama lain dengan lebih baik. Begitu. Untuk yang mau bergabung, nanti mungkin bisa menghubungi PD masing-masing, bagaimana cara bergabung dengan IYPG, ada di sosial media masing-masing. Kalau misalnya di
IYPG Pusat, ada Instagramnya namanya indonesian.ypg, bisa dihubungi di situ. Oke, jadi sudah ditunggu nih ya, Mbak Dwi ya. Iya Pak, sudah ditunggu teman-teman. Iya, semoga cita-cita dari teman-teman IUIPG menjadikan para IUIPG ini menjadi seorang leader di bidang farmasi dimanapun juga pekerjaannya berada dan aktif dalam organisasi tercapai ya Mbak Dwi ya. Ya, amin. Juga buat ATB ya, semakin banyak orang yang berkiprah, semakin juga kita bisa menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa apoteker itu ada untuk membangun negeri ya. Oke. Ya, Saya rasa kita ada lagi yang akan disampaikan atau kita cukup untuk kita kali ini? Saya rasa sudah cukup dari saya. Cukup, Iya. Pak. Cukup. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe channel PDIAI Jabar ya. Ada beberapa video nanti akan dimunculkan, termasuk video kita nanti juga akan muncul di PDIAI Jabar. Iya, oke. Terakhir, yuk kita sama-sama PDIAI Jabar Motekar ya. 3, 2, 1, PDIAI Jabar Motekar. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.